Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang di SMP Negeri 54 Jakarta. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang gerakan literasi SMP Negeri 54 Jakarta. Nama saya Dewi Mulyasari dan biasa mengajar matematika di kelas 7. Apa itu literasi? Literasi adalah kemampuan individu atau orang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, memecahkan masalah yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berliterasi adalah intinya adalah membaca, menulis, berbicara. Berbicara artinya berkomunikasi, lalu berhitung, dan memecahkan masalah yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pengertian ini, siswa dituntut untuk mempunyai kemampuan membaca yang bagus, menulis yang baik, berbicara yang sopan santun, menghitung dengan cepat dan lancar, lalu memecahkan masalah sehari-hari dengan kepala yang jernih, ya. Oke, gerakan literasi di SMP Negeri 54 Jakarta berdasarkan Permendikbud atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015, yaitu setiap siswa mempunyai potensi yang beragam. Sekolah hendaknya memfasilitasi secara optimal agar siswa bisa menemukan serta mengembangkan potensinya. Kegiatan wajibnya di sekolah ini yaitu menggunakan waktu 15 menit sebelum hari pembelajaran untuk membaca buku selain buku mata pelajaran setiap hari. Dan seluruh warga sekolah, guru, tenaga pendidikan, siswa memanfaatkan waktu sebelum memulai hari pembelajaran pada hari-hari tertentu untuk kegiatan olah fisik seperti senam, kesegaran jasmani dilakukan secara berkala dan rutin, sekurang-kurangnya 1 kali seminggu. Karena ini adalah waktu atau masa-masa pandemi, maka kalian harus melakukannya di rumah dengan rutin. Ajaklah keluarga terdekat atau teman terdekat untuk olahraga ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang panduan membaca 15 menit itu. Sebenarnya 15 ini bukan waktu yang menjadi acuan ya. Bukan menjadi acuan. Tapi ini adalah waktu minimal kalian membaca, ya kan? Membaca nyaring. Atau bahasa Inggrisnya read aloud. Fungsinya apa? Menumbuhkan minat baca dan pemahaman siswa, mengenalkan kosakata baru, belajar berdiskusi, menjadikan guru sebagai teman membaca. Membaca nyaring ini biasanya ada fasilitatornya atau guru sebagai fasilitator. Nanti pada pertemuan pembelajaran jarak jauh, ketika sudah mulai pembelajaran, biasanya guru akan menggunakan beberapa aplikasi pembelajaran online seperti Google Meet atau Zoom. Nah, itu di situ biasanya kalian akan dipandu untuk membaca nyaring, atau beberapa siswa itu akan membacakan beberapa masalah-masalah atau bacaan-bacaan yang disediakan oleh guru. Lalu guru menyimak dan berdiskusi, ya. Selanjutnya adalah membaca mandiri atau independent reading. Memfasilitasi siswa membaca perorangan sesuai dengan minat dan kecepatan baca masing-masing, membangun ekosistem sekolah yang gemar membaca. Nanti di PJJ ya, pembelajaran jarak jauh atau disingkat PJJ, kalian akan perbolehkan siswanya membaca sendiri-sendiri, lalu menyimpulkan
apa yang sudah dibaca. Panduan membaca 15 menit yang lain adalah membaca bersama atau share reading, yaitu ketika guru memberi contoh cara membaca yang baik dan benar, kemudian siswanya mengikuti, lalu mengingatkan kefasihan membaca siswa melalui intonasi dan tempo membaca. Jadi selama Google Meet mungkin kalian siswa-siswa nanti diwajibkan untuk membaca beberapa bacaan, lalu guru mendengarkan, lalu memberikan penilaian tentang kefasihan, intonasi, dan tempo membaca yang baik. Seperti itu ya. Karena ini belajar, jadi kita selalu saja ya harus mendengarkan apa yang benar. Ya. Selanjutnya yaitu panduan membaca 15 menit dengan metode membaca terpadu atau guided reading, yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang buku yang dibacanya melalui diskusi isi bacaan. Fasih membaca karena terbentuk dari hasil baca dan diskusi dengan pendampingan guru. Membaca terpadu ini sistemnya sama dengan diskusi, yaitu di mana guru menjadi fasilitator dan akhir dari membaca bersama ini didiskusikan kembali hasilnya bersama guru, ya. Jadilah membaca terpadu atau guided reading. Diskusi setelah membaca itu apa saja yang didiskusikan? Nah, ini dia. Topik atau tema cerita. Kedua adalah tokoh cerita. Setelah membaca kalian pasti langsung bisa menebak tokohnya apa-apa saja dan karakter dari tokoh itu. Karakter itu semacam sifat dan bawaan. Ya. Alur ceritanya bisa alur maju atau mundur atau plot twist maju mundur. Ya. Lalu pesan cerita, pengembangan cerita dan lain sebagainya. Lalu untuk manfaat literasi, Ibu sudah merangkum ke dalam 5 pokok manfaat literasi. Menambah wawasan dan pengetahuan siswa. Semakin kalian banyak membaca, maka tentu saja pengetahuan kalian akan bertambah banyak. Bagaimana itu? Kok bisa bertambah banyak? Karena gini, semakin banyak yang kalian baca, semakin banyak juga hal-hal yang baru kalian tahu tentang isi cerita apa saja, novel atau bahan bacaan apa. Itu pengetahuan dan wawasan kalian akan bertambah. Juga yaitu manfaat yang keduanya, kosakata siswa. Kosakata yang kalian dapat itu semakin bertambah juga. Setiap bacaan itu pasti ada 1-2 kata-kata yang baru kalian temui. Baiknya ketika mendapatkan kata-kata, temukan kembali artinya, ya. Sekarang kan ada fasilitas Google, kalau ada internet bisa mencari kata-kata yang ada di buku tertentu ya di Google. Otomatis itu akan menambah kosakata kalian. Kosakata itu bisa digunakan nanti ketika ngobrol bersama teman, ngobrol bersama keluarga. Nah, kalian ketika teman-teman kalian atau keluarga kalian baru juga menemui kosakata itu, kalian bisa menjelaskan karena kalian kan sudah bertambah nih wawasannya dan pengetahuannya. Nah, itulah pentingnya manfaat membaca berliterasi ini ya. Manfaat ketiga yaitu meningkatkan kualitas memori siswa. Kualitas memori, ada beberapa siswa ibu yang ibu bacakan satu kalimat saja, beberapa kata saja, itu langsung bertanya apa yang ibu ucapkan tadi. Apa bu? Seperti maaf apa bu? Seperti itu. Apa yang ibu ucapkan? Itu kualitas memori siswa-siswa tadi yang sebagai contoh itu, itu perlu dipertanyakan ya.
Karena untuk menangkap memori, menyimpan memori di otaknya aja rendah ya, memori kualitasnya rendah gitu ya, ibu bilang tuh. Nah, agar langsung bisa mengingat apapun, itu harus dibiasakan untuk fokus dalam membaca ya. Lalu keempat, melatih fokus dan konsentrasi siswa. Ini jelas dengan batas minimal tadi yang 15 menit itu fungsinya untuk melatih fokus dan konsentrasi. Artinya selama 15 menit itu tolong jangan diganggu apapun dan fokus untuk mengeksplor bacaan kalian itu, mengingat bacaan kalian itu. Jadi jangan main HP apalagi gadget atau berpikir main game. Kalau misalkan gini, melatih fokus dan konsentrasi siswa, pasti pikiran itu ada saja ya yang bikin, apalagi lingkungan mungkin tidak mendukung, dan memahami bahan bacaan yang kalian akan fokus di situ ya. Jadi lalu abis itu misalkan 20 menit kalian membaca sudah, baru boleh kalian bermain kembali bersama teman ya. Jadi boleh seperti itu. Manfaat yang kelima yaitu melatih proses berpikir dan menganalisis. Nah, ini sangkut pautnya dengan konsentrasi, juga dengan menambah pengetahuan. Jika pengetahuan kalian banyak, luas, maka akan mudah untuk menganalisis sesuatu. Beda dengan yang pengetahuannya kurang, apapun topiknya pasti siswa itu tidak akan nyambung ya. Ini panduan buku bacaan selain buku pelajaran ya. Siswa diperkenalkan untuk membawa buku dari rumah. Ketiga, berfokus pada pembentukan sikap siswa dan bersifat memotivasi kalian. Keempat, yaitu kondisi yang menyenangkan. Tidak boleh disuruh-suruh ya, kalian itu harus membaca dengan inisiatif sendiri. Kelima, yaitu guru menjadi teladan dalam membaca. Seperti apa lingkungan membaca yang menyenangkan di SMP Negeri 54 Jakarta? Pertama, yaitu lingkungan kelas yang ramah dan santai. Kedua, mading sekolah dapat dihiasi poster membaca dan kutipan buku. Ketiga adalah udara yang bersih, sehat, dan kondusif. 4, perpustakaan yang nyaman dan betah untuk membaca. 5 adalah sekolah yang sejuk dan tenang. Oke, karena ini situasinya di masa pandemi, jadi lingkungan kelas ini sama sekali akan asing ya di pikiran kalian. Tapi di rumah pun bisa kalian ciptakan suasana yang santai ya. Lalu untuk mading-mading seperti ini, suasananya juga bisa diciptakan di rumah, yaitu kalian menuliskan ulang apa-apa yang sudah dipelajari dari bahan bacaan itu ya. Lalu ini juga bisa dibentuk di rumah, udara yang bersih, sehat, dan kondusif. Bu, bagaimana kalau misalnya rumahnya tidak terlihat bersih seperti itu ya? Maka kalian sendiri yang harus membersihkan. Kalian yang harus membuat nyaman diri kalian sendiri saat membaca. 4, perpustakaan yang nyaman dan betah untuk membaca. Sebenarnya ini bisa diterapkan kalau perpustakaan nasional itu buka ya. Tapi untuk di masa pandemi seperti ini, kalian boleh membaca beberapa bacaan di Wattpad atau di e-book ya, electronic book di HP, di gadget kalian. Kelima, lingkungan sekolah yang sejuk dan tenang. Di sini alhamdulillah SMP Negeri 54 itu lingkungannya sudah sejuk dan tenang ya. Tapi untuk di masa pandemi seperti ini, kalian sendiri yang harus menciptakan lingkungan yang tenang itu di rumah ya, agar bisa berkonsentrasi membaca. Keenam, suasana di dalam kelas dirancang nyaman untuk membaca. Ini sama aja situasi di rumah ya.
harus dirancang dengan nyaman. Gambaran membaca 15 menit setiap hari di suasana sekolah. Ini gambarannya suasana saat membaca bersama. Menjadikan seluruh warga sekolah sebagai pembelajar sepanjang hayat agar mampu mengembangkan potensi diri seutuhnya, memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan kepada siswa. Nah, ini terakhir macam-macam literasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 54 Jakarta. Yang pertama adalah membaca kitab suci Al-Quran. Bagi yang non-muslim, membaca kitab yang diyakini. Kedua adalah cerita pendek yang bisa dipinjam dari perpus atau sudah disediakan oleh wali kelas. Lalu puisi, ada juga tipe puisi. Keempat adalah buku motivasi. Kelima adalah novel. Ya, biasanya kalau novel ini halamannya banyak. Misalkan mempunyai halaman yang banyak, 500 halaman. Pada hari pertama, kalian boleh membaca 50 lebih halaman, 50 sampai 70. Ya. Halaman. Lalu nanti dilanjut hari kedua 50 sampai 100. Seperti itu, selanjutnya sampai seminggu atau lebih ya targetnya dihatamkan novel itu, diselesaikan bacaannya. Oke, segitu dulu materi dari Ibu. Ini sebenarnya macam-macam literasi banyak. Nanti bisa ditanyakan kepada guru-guru kalian kalau udah masuk, ya, kalau ada yang bingung, atau kepada Ibu langsung. Segitu saja. Jaga kesehatan semuanya yang ada di rumah ya. Semoga kalian sehat, keluarga kalian juga sehat. Jangan lupa konsumsi makanan yang sehat pula, kan? Segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.